بسم الله الرحمن الرحيم Kalau belum sempat, ya seperti sekarang mungkin kita akan mulainya kurang lebih mendekati jam 20.00. Walaupun sekarang belum sampai jam 20 ya, karena tadi saya ada kegiatan yang harus saya selesaikan dengan keluarga, maka saya harus menunda dari 19.30. Dan kalau ada teman-teman yang sudah menunggu tadi tentunya dari jam eh, apa namanya 19.30 tadi, semoga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk Anda, karena memang menunggu juga di majelis ilmu adalah pahala yang besar ya. Apalagi Anda memang berharap insya Allah bisa membicarakan dan mendiskusikan masalah agama. Baik saudaraku seiman, kita akan masuk insya Allah ke pertanyaan yang akan saya jawab. Saya akan mulai dulu dari YouTube insya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang atlet yang latihannya di Jakarta. Terus anak-anak termasuk saya dipulangkan ke daerah masing-masing karena corona ini, tapi tetap dapat uang saku tiap bulannya. Eh, Lalu saya tidak tahu apa yang ditanyakan ya. Di sini cuma ada lanjutannya Pak Ustadz. Oke, saya tunda dulu. Nanti insya Allah kalau memang sudah lengkap pertanyaan baru saya jawab. Bismillah, bagaimana ciri pekerjaan yang baik untuk kita Ustadz? Pekerjaan yang halal itu yang paling pertama bagi seorang muslim. Pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan Anda halal, maka insya Allah itu sudah baik yang pertama. Ya. Halal tentu luas sekali cakupan bahasannya ya. Sistem yang dipakai oleh perusahaan yang Anda kerja, ataupun Anda mau memulai usaha, maka sistem modalnya halal dulu, sistemnya halal, produknya halal. Maka secara otomatis semuanya pendapatan juga jadi halal di situ ya. Jadi jangan pikir teman-teman sekalian karena glamornya, karena terkenalnya perusahaan itu, bukan itu target Anda. Target Anda adalah bagaimana Anda pulang membawa hasil yang halal buat diri Anda dan juga buat keluarga, anak istri di rumah. Jangan pernah memasukkan ke dalam tubuh Anda hal yang haram, itu juga untuk istri dan anak ya. Itu yang saya ketahui, itu pekerjaan yang paling baik. Kalau masalah jenisnya bebas, selama dia halal. Ya, tukang batu pun, ya, orang yang mungut-mungut sampah di jalanan pun halal. Tidak ada sesuatu yang haram di situ kecuali ini memang dia libatkan pada hal-hal yang haram ya. Itu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya bekerja di sebuah perusahaan dan di sana banyak sekali kecurangannya. Dan karena saya di bagian loketnya, nggak nyambung ya pertanyaannya di sini. Ya, saya belum bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh saudari Arisna Aziza ya. Karena masih titik-titik saya, titik-titik itu saya tidak tahu. Kalau Anda maksudkan adalah apakah saya harus resign atau tetap bertahan di sana? Kalau Anda pastikan itu kecurangan, resign saja. Kecuali Anda bisa perbaikin di situ. Berikan masukan dan mereka mau menerima, oke. Kalau enggak, tawakal Allah. Cari rezeki di tempat lain. Tidak boleh Anda bertahan di situ. Itu yang saya ketahui. Selanjutnya, Ustaz, apa tips agar lulus Universitas Islam Madinah? Dan juga bagaimana sistem mengambil S2 dan S3 di sana, Ustaz? Kalau tipsnya yang paling pertama, hubungan Anda sama Allah dulu. Karena setahu saya ya, karena saya pernah kuliah di sana, Alhamdulillah, betul-betul di sana Allah tunjuk orang itu untuk masuk di sana. Karena banyak sekali orang di Indonesia mungkin pada saat dia ikut daurah atau kayak pesantren kilatnya, kemudian dia dites, ya, mungkin dia lulus, nilainya bagus. Saya banyak dengar cerita seperti itu. Bahkan seangkatan saya pun banyak menceritakan seperti itu. Ternyata mereka nggak diterima. Saya melihat di sini bagaimana kedekatan diri Anda kepada Allah SWT. Baru yang kedua, ya, Anda coba penuhi semuanya apa yang diminta di webnya. Ya, Islamic University itu Anda terus saja ikutin dan ikuti ya, dan isi dan penuhi apa yang diminta di situ ya. Dari ijazah, dari akte lahir, paspor, pas foto dan segala macam. Kemudian yang ketiga tentunya coba persiapkan diri untuk tesnya ya. Biasanya tes-tes dasar itu ditanya tentang
ayat-ayat tauhid, ya. Misalnya asas agama kita la ilaha illallah. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah itu. Misalnya fa'alam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Mungkin ditanya syarat la ilaha illallah itu apa saja, yang dalam pepatah digabungkan 7, wa fi syurutin sab'atun qad quyidat wa fi nususin haqqun waradat fa inna la yantafi'u qailuha binutkin illa haitsu yastakmiluha. Kemudian disebutkanlah 7 itu, ya. Disebutkan di situ al-ilmu ada subhanallah, ada 7 syarat di situ, ya, di dalam syair. Kalau berurutnya, ya, saya tiba-tiba tidak terlintas, tapi syair itu masyhur sekali. Insyaallah nanti kalau saya teringat, ya, tapi yang jelas Anda harus fahami tentang syarat la ilaha illallah seperti ilmu, ya. Kemudian inqiyad, memberikan diri kepada Allah SWT, al-qabul, menerimanya, ya. Kemudian juga apa namanya? Menolak selain daripada atau kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masuk oleh sebagian ulama, bahkan itu syarat yang ke-8 sebenarnya. Jadi seperti itulah. Kemudian pembagian tauhid, ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, apa itu, kemudian apa saja keterangannya, ya. Seperti itulah dalam masalah akidah ditanya. Kemudian hafalan Al-Quran, biasanya kalau dulu kami itu sudah dianggap standar, ya. Tapi dari itu sangat bagus, gitu kan. Mungkin akan ditanyakan tentang masalah kenapa keinginan mau sekolah di Madinah, gitu kan, apa tujuannya dan seterusnya. Itu hal-hal dasar. Mungkin ada pertanyaan lain, Allah alam. Karena saya dulu angkatan sudah cukup lama, ya. Saya tamat tahun 98, sekarang sudah 2020. Kalau Anda bisa menemui teman-teman yang baru tamat, ya, mungkin bisa lebih banyak bisa komunikasi sama teman-teman itu, mungkin sudah berbeda pola pertanyaannya. Kalau S2, S3 setahu saya sih di sana nanti kalau Anda sudah lulus S1 dengan nilai yang bagus dan kampus juga menilai bagaimana pendekatan Anda, ya, kepada kampus, kepada dosen-dosen, kemudian juga prestasi-prestasinya, insya Allah akan bisa masuk ke S2 dan S3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beli rumah pakai bank syariah? Lihat akadnya, bank syariah atau bukan, gitu, ya. Lihat akadnya saja. Akadnya itu, kalau dia akadnya akad jelas jual beli, ya, misal saya mau beli rumah, saya nggak ada duit, saya datang ke bank syariah, saya mengatakan saya mau beli rumah, nilainya 500 juta misalnya. Lalu bank syariah mengatakan, baiklah, saya akan belikan kamu Khalid rumah itu 500 juta, tapi saya akan jual dengan kamu 600 juta. Yang bilang bisa kamu cicil 36 bulan misalnya. Akadnya seperti itu. Jelas barang yang mau dibeli, jelas modalnya berapa, jelas juga akan dijual berapa, kan gitu. Di sini keuntungan pun jelas, ada 100 juta, sudah selesai, maka dicicil lah. Itu pun tidak boleh ada denda. Yang boleh itu kalau misalnya Anda belum bisa bayar, maka diberikan peringatan 1, 2, 3, misalnya sampai 3 bulan nggak bisa, maka rumah itu dilelang dan laku, hak Anda ambil sebagai perbankan, dan yang sisanya dikembalikan kepada orang yang sudah menyicilnya. Kembali kepada teman atlet tadi, ya, yang sempat terputus pertanyaan, di sini sudah masuk. Otomatis saya latihan di rumah, tapi kadang saya jarang latihan, Ustaz. Apa hukumnya uang saku itu jika saya jarang latihan? Anda harus kembali kepada akad. Akadnya apa? Kalau misalnya Anda dirumahkan dan dikasih syarat di rumah itu harus latihan misalnya 4 jam sehari. Dengan itu Anda dikasih gaji, oke. Berarti Anda harus ikuti 4 jam minimal sehari. Ya. Dan tanyakan apakah saya harus berurut atau tidak, misalnya 4 jam berturut-turut, atau bisa saya bagi, misalnya sejam pagi, sejam siang, sejam sore, sejam malam, misal. Nah, kalau Anda kurangi jam itu, berarti tidak ada hak Anda full di situ. Haknya cuma sesuai dengan akad. Tapi kalau misalnya Anda cuma dikasih, silakanlah, ya, kerja, latihan di rumah, ini uang saku, latihanlah, ya, semampunya. Nggak ada penentuan jam, maka itu halal-halal saja. Allahu a'lam. Salam Ustaz, umat sekarang dengan para sahabat
dan tabi'in, kenapa jauh sekali perbedaannya? Padahal ayat Al-Quran sangat banyak yang terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Seharusnya dengan ini semakin menambah ketakwaan umat sekarang. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Siapa yang berminat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi memang Nabi SAW menggambarkan tentang kondisi umat yang datang setelah kita ya, atau setelah beliau maksudnya. Kata Nabi SAW, ya, akan tiba saat nanti di mana kalian akan dikeroyoki oleh umat-umat yang lain sebagaimana kalian akan binatang atau serangga memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan gitu. Maka para sahabat mengatakan, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Para sahabat heran karena di saat mereka saja jumlahnya sedikit, dunia takut dan segan gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Dan pada saat itu telah tertanam dalam hati kalian al-wahan. Maka kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dalam riwayat lain, wa karahiyatil jihad. Kalian sudah terlalu cinta dengan dunia, jadi tidak lagi berfikir masalah akhirat, dan juga kalian takut mati. Tidak berharap, bahkan bukan surga yang dikejar gitu loh. Ya. Dan juga dalam riwayat lain, kalian takut berjihad. Tidak mau lagi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Juga dari riwayat yang lain kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Ya. Sampai kalau mereka masuk ke dalam ruang lubang biawak, kalian akan ikut juga. Jadi kalian akan menciplak hidup mereka, menjauhi agama kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi selain mereka? Artinya memang pada saat umat Islam menjauhi agamanya, ya, maka dan mereka terus mengikuti orang-orang non-muslim dalam seluk-beluk kehidupan mereka, pola makan, pola fikir, segala macam, politik, ekonomi, seperti sekarang ya. Maka tentu kita jauh, tidak seperti generasi awal. Kalau generasi awal itu betul-betul tidak pernah bergantung kepada orang lain. Ya. Anda tahu waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, waktu itu komunitas kaum muslimin hanya di Madinah. Madinah ini sekarang pun Madinah itu kecil sekali, kota sangat kecil dibandingkan kota-kota dunia ya. Apalagi zaman Nabi SAW. Berapa orang umat Islam di sana? Sedikit, segelintir, kecil sekali. Dan pada saat itu, kalau Madinah kita gambarkan di tengah-tengah, misalnya kayak di jari saya ini, di kiri kanannya itu ada dua negara adik kuasa. Ada Persia, ya, di timur Jazirah Arab, menguasai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, sebagian wilayah India itu masih masuk di situ. Sementara wilayah baratnya dan utaranya, ya tepatnya negeri Syam, Eropa, kemudian Afrika dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu mereka punya peradaban, ya, mereka punya arsitektur, mereka punya militer, mereka punya sistem ekonomi, mereka punya sistem politik dan seterusnya. Pertanyaan sederhana, apakah Nabi Muhammad SAW pergi dan belajar dari mereka? Bisa Nabi bisa saja kan tur pergi ke Persia belajar setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau beliau pergi ke Romawi belajar dari kaisar dan segala macam peradabannya untuk memindahkan itu dinukil ke umat Islam. Jawabannya tidak sama sekali. Nabi SAW mulai dari nol di Madinah, semuanya, politiknya, ekonominya, sosialnya, peradaban, ya, segala macam itu, ya, arsitektur bangun dari nol oleh Nabi SAW, dan akhirnya kita menjadi simbol, dan itu yang benar karena kita ini pakai tuntunan wahyu. Kita lagi nggak mencari seorang ilmuwan yang cerdas yang menyusun buku untuk kita ikuti dari sisi politiknya, dari sisi ekonomi dan seterusnya, tapi kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kurang lebih saya lihat itu perbedaan dasarnya, karena kita nggak kembali. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau umat ini mau kembali kepada kejayaannya yang awal, maka semestinya mereka mengikuti apa yang telah digelar, apa yang telah dikejar, ya, dan dibangun oleh generasi awal, maksudnya sahabat dan para tabi'in. Seperti itulah, Allahu a'lam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya ibu mertua saya yang selalu menyuruh saya cerai sama istri saya, padahal baru 1 tahun rumah tangga, padahal kami adem ayem, tidak ada masalah apa-apa. Anda cari tahu masalahnya, dulu diskusikan, ya, dengan istri, ya, cara baik-baik, ada apa sebenarnya. Mungkin pasti dia sebagai anak lebih tahu tentang keadaan orang tuanya, ya, ibunya secara khusus. Mungkin ada masalah kejiwaan, mungkin ada masalah
ekonomi, mungkin ada anak laki-laki yang dia harapkan dulu menjadi anak mantunya gitu kan. Lalu Anda coba perbaikin dari situ, karena tidak mungkin kita hapus status orang tua pasangan kita kan. Coba kita perbaikin, mudah-mudahan saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka ya hatinya. Orang semua coba, ada yang coba dengan mertuanya, dicoba dengan iparnya, dicoba dengan pasangannya, dicoba dengan anaknya. Luar biasa cobaan banyak datang ya. Saran saya ini sebuah tantangan, Anda hadapi saja. Coba bertanya dengan baik dan tidak usah diikutin. Apalagi kalau Anda memang tidak ada masalah ya. Seperti itulah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana caranya keluar dari pekerjaan yang haram? Keluar saja. Apa yang Anda tanyakan bagaimana? Ajukan resign, tinggalkan. Karena sesuatu yang haram teman-teman, tidak bisa kita ubah menjadi halal. Dan selama itu haram, akan ada masalah dalam hidup antum. Masalah dalam hidup Anda, masalah dari sisi pendapatan, hanya makanan, minuman, AC yang dihirup udaranya, pakaian yang dipakai, bensin dan transportasi yang kita pakai, semuanya, ya, handphone, celana dalam, segala macam ini haram. Karena sumbernya haram kan gitu. Jadi nggak ada solusi kecuali Anda harus keluar memang dari situ. Teman-teman yang bekerja di tempat haram, kemudian dia bertanya pada kami, apa yang harus kami lakukan misalnya? Maka dia seperti bertanya kepada saya sementara dia lagi belepotan badannya dengan kotoran, gitu kan. Kemudian saya lagi pegang selang air, gitu. Dia lagi becek semuanya. Sekarang dia minta, Ustaz, tolong bantu saya, bersihkan saya. Baik, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya siram dia pada saat itu, dia makin becek. Anda kalau kerja di tempat haram dan Anda bertanya hukumnya, Anda makin tahu itu haram, makin susah Anda di situ. Makin becek karena saya sudah siram Anda dengan air kan gitu. Masih berbeda hukumnya kalau Anda tidak tahu, tapi itu pun akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Nah, lalu bagaimana solusinya? Keluar dulu dari becek itu, akhi dan ukhti. Keluar dulu. Keluar ke tempat yang kering, lalu saya siram sampai Anda bersih, basah sedikit, sebentar lagi kering, Anda bisa lari. Harus keluar dari belenggu itu. Gak bisa tidak. Dan yakin dengan sebuah hadis Bukhari, ini janji dari Nabi SAW, bukan janji dari saya. Janji dari guru kita semua, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan menyelamatkan kita ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita ikuti syariatnya, di akhirat kita juga akan dapat syafaatnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Tawakkal Allah. Allah juga mengatakan, "Fa'idha azamta fatawakkal Allah." Kalau kau sudah bertekad, berazam, tawakkal Allah. Udah, jalan aja gitu. Seperti itu. Tinggalkan insyaallah. Tadi juga ada yang bertanya tentang masalah dia kerja di perusahaan ya, banyak kecurangannya, dan dia sebagai kasir, dan lanjutkan di sini dia mengatakan, saya kadang terpaksa terlibat. Saya ingin sekali keluar karena dari awal sudah tidak tenang, tapi orang tua masih tidak izinkan karena cari kerja susah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Dah, keluar dari situ. Tidak ada hubungannya sama orang tua di sini. Bilang ini pendapatan haram, tidak bisa. Ini loh kecurangannya, ini loh haramnya, ini loh haramnya gitu. Nanti akhirnya saya makan haram, ibu sama ayah juga makan haram. Doakan saya supaya saya bisa mendapatkan rezeki halal. Insya Allah kita akan dapat rezeki yang lebih baik. Seperti itulah ya, yang Anda harus lakukan. Ya, karena saya tidak mungkin bilang, oh iya tinggal aja di situ karena orang tua Anda nggak bisa. Kita boleh taat kepada orang tua kita. Ya, masuk dalam hadits Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Selama tidak maksiat boleh. Tapi kalau maksiat ini kan maksiat namanya. Anda mencari, tahu ada kecurangan, tahu haram. Di sini bukan saatnya patuh sama orang tua. Karena kata Nabi SAW tidak ada taat kepada makhluk. Maksudnya makhluk ini adalah orang yang Allah perintahkan kita untuk taat. Seperti orang tua kita, istri pada suaminya ya. Pada maksiat kepada sang pencipta. Kan begitu. Ya. Jadi jangan bilang susah, nggak ada yang susah. Insya Allah mudah. Kalau Allah mau, teman-teman sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewati semak belukar satu waktu. Dia lewat, dia lihat ada ular buta matanya. Jadi di selaput mata, di kelopak matanya itu ada selaput putih, kelihatan ular ini buta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya mau lihat bagaimana Allah kasih rezeki ular ini. Gitu. Maka apa yang terjadi? Ibnu Qayyim rahimahullah ikuti pelan-pelan.
supaya ular itu tidak merasa. Ular itu terus merambat jalan sampai sentuh sebuah pohon, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, subhanallah, kata Ibnu Qayyim, saya lihat ke atas ada dahan, dia bilang saya lihat ke atas ada dahan pohon, di atas itu ada anak burung lagi bersihin sayapnya. Anak burung tidak tahu kalau ada di situ ular, ular tidak tahu kalau ada anak burung di situ. Ular terus jalan, begitu dia cium ada bau mangsanya, dia terkam langsung. Anak burung itu nggak sempat lari, kemudian dimakanlah oleh ular tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Maha suci Allah yang menyiapkan bahkan rezekinya ular itu yang buta matanya. Seorang ulama salaf yang lain pernah kerja di kebun kurmanya sampai capek sekali dia kerja. Saking capeknya dia keluar dari kebunnya, dia istirahat sebentar, ada sungai kebetulan, lalu dia bilang begini, ya Allah, semoga engkau membalas kecapeanku ini, letihku ini dengan rezeki yang luas. Dia minta doa baik. Allah SWT berikan dia pelajaran. Subhanallah, di depan matanya di sungai itu ada satu batang pohon yang tumbang, ya, itu sedang mengalir di atas air. Mengalir di atas air. Nah, di situ ada burung bangau, kakinya satu patah, matanya buta. Kakinya kan kita tahu burung bangau kecil, patah kakinya, nggak bisa cuma satu. Jadi dia nggak bisa jalan. Lalu dia terlanjur ada di atas dahan pohon itu jalan di atas air. Matanya buta lagi. Bagaimana caranya dia makan ini? Kita ingin lihat bagaimana Allah berikan rezeki burung bangau yang buta ini. Subhanallah, dari kejauhan beberapa saat setelah itu ada burung elang terbang, datang merekam ikan dekat batang pohon tadi yang ada burung bangau. Kemudian dia cengkram ikan, lalu dia naik terbang. Ikannya dicengkram. Dengan hikmah Allah jatuh cengkramannya, lepas cengkramannya jatuh ikan itu. Ikannya jatuh pas di dahan di depannya burung bangau. Burung elang ini tidak lagi pergi ambil ikan itu, dia sudah terbang langsung, dia cari lagi mangsa tempat lain. Burung bangau ini cium bau ikan, dia tinggal turunkan mulut, dipatok sama dia makan. Apa orang yang dibilang? Maha suci Allah yang memberikan burung bangau yang buta patah kakinya rezeki. Kenapa harus takut akhi dan ukhti? Sementara anda manusia, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan anda, dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia pada keadaan yang paling sempurna. Otaknya, matanya, hidungnya, semua ini sempurna. Anda punya perangkat dalam tubuh kan? Mata masih normal, alhamdulillah. Telinga masih normal, tangan masih normal, kaki masih normal, hati masih berfungsi. Tinggal cari kerja. Apa yang susah? Sekarang saatnya teman-teman, apalagi Anda yang lagi di PHK, Anda lagi dirumahkan, ya, terutama yang di PHK di sini, atau Anda tadinya bekerja harian, nggak ada lagi pendapatan. Biasanya manusia itu justru, kalau saya lihat ya, potensi dalam dirinya itu akan keluar di saat dia terdesak. Di saat inilah Anda harus sadar dan coba berpikir, oh, apa yang harus saya lakukan? Dan di sini orang kalau muncul ide-ide Anda, mulailah usaha. Nabi Muhammad SAW kumpulkan ide-ide. Nabi Muhammad SAW itu 19 tahun berbisnis. Dan itu tidak mungkin terlewatkan dalam hidup beliau di masa yang sangat jauh, itu dari umur 21 tahun sampai 40 tahun. Dari 21 sampai 40 tahun itu 19 tahun beliau berbisnis. Nggak mungkin ini begini saja tanpa hikmah ilahi. Kan begitu. Allahu a'lam. Selanjutnya, berdosakah seorang istri yang berbicara keburukan suaminya walaupun benar suaminya selalu menyakitinya? Iya, tentu. Tidak usah Anda bicara. Caranya adalah diskusi sama dia, luruskan kesalahan. Dia tidak mau, ya sudah, istikharahkan. Kalaupun berpisah, saya ajak teman-teman sekalian yang sudah berpisah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan umbar aib pasangan Anda. Udah. Cukup Anda sudah tidak sama-sama, ya sudah, selesaikan. Itu cukup. Yang penting Anda sudah tidak jadi, tidak kena lagi masalahnya dia. Jadi nggak usah, untuk apa balas dendam. Yang tadinya mungkin Anda berpahala, sekarang hilang pahala pada orang lain di dunia. Jadi A sama B misalnya. Kemudian orang yang terzalimi tidak membalasnya. Jadi misalnya di sini Anda terzalimi sebagai istri atau sebagai suami, Anda tidak membalas, tidak usah balas, selesai. Anda yang penting bisa jadi pasangan baik. Nah sekarang pada saat Anda tidak membalasnya, di akhirat nanti akan diberikan pahala yang sempurna dari kezalimannya si pasangannya tadi. Kalau dia sempat membalas, ya, dari orang yang menzaliminya, maka nanti hari kiamat dilihat kadar balasan dia. Apakah berimbang kadar balasan dia dengan perbuatan kezaliman orang yang menzaliminya. Jadi misalnya kadar kezaliman si A 10 misalnya, atau 10.000. Si B membalasnya dengan 10.000 juga nilainya di mata Allah SWT. Maka hari kiamat balance.
nggak ada lagi tuntutan. Tapi kalau kadar balasannya dia lebih kecil, misalnya cuma 5.000, dia boleh mengambil pahala 5.000 dari si A yang menzaliminya. Tapi di sini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, pada saat dibalik kasusnya, kezaliman, balasan dia terhadap kezaliman orang lain lebih besar. Misal ada orang digibah nih, si A menggibah si B. Si B balas dengan membunuh. Kan membunuh lebih besar daripada gibah. Di sini hari kiamat justru orang yang tadi menzaliminya, yang dibunuh ini, tetap mengambil haknya dari si orang yang membunuhnya. Jadi memang seperti itu. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Ya, jadi lebih baik jangan menyampaikan apa-apa, ya sudah cukup Anda tidak bersama lagi, hiduplah sekarang. Kecuali Anda mau bersabar ya, karena pernah ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, istri saya tidak menolak jamahan tangan laki-laki. Kata Nabi SAW, kalau begitu, bebaskan, ceraikan saja, maksudnya biar kau bebas juga bebas. Kata dia, tapi saya mencintai Rasulullah. Artinya saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kalau saya cerai pun nanti saya kepikiran terus nih. Ya, nanti udah nikah sama orang nanti A, B, C dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankan. Nanti bisa orang bertahan untuk memperbaiki pasangannya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu suami saya disusui oleh neneknya sampai usia 2 tahun karena jauh dari orang tua. Bagaimana hukumnya dan bagaimana status hubungan dengan seluruh sepupunya gitu. Dia kalau nenek sama ibu sama. Nenek sama ibu sama kedudukannya. Dalam arti kata ya tetap aja mahram. Kalau sepupunya gak ada hubungannya. Jadi dia nanti di sini kenanya sama saudara-saudaranya ibunya, saudara-saudara neneknya dan kakeknya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang manhaj salafus salih. Jazakallahu khairan. Manhaj adalah metode hidup, gitu kan? Salaf adalah orang terdahulu. Salih maksudnya orang salih. Kalau kita bicara tentang salafus salih, kalau teman-teman dengarkan kayak saya sering sampaikan, ada kisah dari para salafus salih. Kita harus kembali kepada pemahaman salafus salih. Dan juga beberapa dai-dai kita yang mengumandangkan dakwah salaf. Ayo dakwah salaf maksudnya kembali kepada generasi awal salaf. Siapa mereka? 3 generasi emas. Ya. Generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena mereka orang yang paling dekat dengan masa turunnya wahyu. Jadi kita kembali ke mereka gitu lah. Seperti itulah yang dimaksud dengan manhaj salafus salih. Jadi apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lakukan dari sisi ibadah, kita tinggal ikutin saja. Seperti itu. Selanjutnya, Ustaz, apa boleh doa sambil lihat catatan doa sendiri? Boleh, asal di luar sholat ya. Boleh saja. Misalnya Anda mau baca doa, misal dia mau baca doa tertentu yang dia belum hafal, misal Allahumma inni as'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajili ma'alimna minhu ma'alam na'lam wa a'udhu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma'alimna minhu ma'alam na'lam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan yang sudah dekat dan masih jauh, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang sudah dekat dan juga jauh, gitu kan. Misal kita doa itu, dan ibu dan bapak yang bertanya belum hafal, kita harus pakai kertas atau pakai buku, gak ada masalah, dibaca. Ya, itu contoh karena itu doa dari Nabi SAW, doa yang sangat mulia. Nah kita harus melihat, yang penting bukan dalam keadaan sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya pengen poligami tapi istriku belum ngizinin. Gimana solusinya Ustaz? Pertama dulu ikhlaskan niat. Kalau mau poligami itu niat ikhlas dulu. Karena ini bab tertinggi dalam bab nikah. Ya, tidak boleh sembarangan juga orang. Bukan berarti laki-laki dibolehkan lalu main sembarangan. Ya, Anda harus ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu. Ya, ini ekstra semua ini. Seperti Anda punya satu perusahaan, Anda urus nih, misalnya di situ ada beberapa pegawai dan ada produk-produk yang dijual. Anda mau buka perusahaan lain, buka cabang misalnya, kayak punya restoran dan buka cabang restoran. Ini butuh ekstra perhatian, ekstra waktu, ekstra pengorbanan, ekstra modal. Begitu emang. Ya. Jadi pertama ikhlaskan niat, yang kedua punya kesiapan nggak dalam masalah ini. Ya. Yang ketiga, coba diprogramkan. Bukan poligami itu tergesa-gesa. Misal 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, lalu mulailah diprogramkan dari sekarang. Bertahap itu. Kemudian libatkan istri dalam masalah itu, dalam arti kata dia sudah paham kalau ini adalah bagian daripada agama, dia sering ikut pengajian, insya Allah bertahap seperti itu. Tapi kalau Anda masih awam, istri masih awam, tiba-tiba ribut terus masalah poligami, otomatis penolakan yang terjadi. Jadi seperti ibaratnya
anak SD dikasih kurikulum kuliah, bisa nyambung? Kan tidak gitu. Jadi poligami itu bukan asal jadikan sebuah kebanggaan gitu. Kalau ada orang cuma jadikan bangga-bangga saja, saya begitu di lapangan ya. Kau berapa istrimu? Di teman-temannya kantor, oh satu, oh saya dua, saya tiga. Jadi bangga, ini nggak akan bertahan. Ada orang saya tahu poligami sampai 3 istrinya, semua cerai akhirnya. Dan dia tinggal sendiri, nggak punya istri malah. Karena selalu jadikan sebagai cuma bahan bangga-banggaan. Seperti orang sholat malam bangga-bangga ribut, hilanglah pahalanya, kan gitu. Setelah saya nonton sebelah sahabat, saya pernah mimpi melihat Rasulullah sedang ceramah dan di sebelah beliau Abu Bakar. Jamaah di situ bilang jika itu Abu Bakar. Lalu Rasulullah menyapa saya, apa mimpi tersebut dari syaitan Ustaz? Saya, kalau Anda ceritakan apakah itu dari syaitan, kita harus kembali dulu ke hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka itu adalah aku. Syaitan tidak akan menjelma jadi aku. Nah, untuk membuktikan hadis ini adalah Anda harus pertemukan apakah memang yang Anda lihat dalam mimpi itu seperti Rasulullah SAW yang benar. Jadi rambut beliau hitam, berombak. Kadang-kadang sampai kuping, kadang-kadang sampai pundak. Yang kedua, kulit beliau putih sekali. Saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Alisnya seperti busur panah, lebar. Bola matanya besar, bulu matanya lebat. Hidungnya mancung. Bibirnya, pipi, dan dahi itu ya sangat selaras dengan wajah yang tidak bulat dan tidak oval. Seperti itu. Janggut beliau lebat sekali. Sampai disilakan dengan kathif sampai ke dada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tubuh beliau lebar, ya, dadanya bidang, pundaknya lebar, tubuhnya kekar sallallahu alaihi wasallam, dan juga di bagian anggota tubuh tangan, di betis segala macam dipenuhi dengan bulu yang lebat. Apakah seperti itu yang Anda lihat? Kalau seperti itu orang yang sangat tampan dan ciri-ciri kayak tadi, maka dia adalah Rasulullah SAW. Tapi kapan Anda mimpi Rasulullah ternyata kulitnya hitam, rambutnya keriting misalnya, dan seterusnya, orangnya pendek, ini semua bertolak belakang dengan ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jadi istri terbaik dalam menyikapi perselisihan dan pergaduhan yang sering terjadi dalam rumah tangga? Sabar pertama. Kalau kita lihat sesuatu mungkar, kemudian yang kedua luruskan dengan cara yang baik. Misal suami belum sholat, maaf ya saya mau tanya, bukankah kita muslim? Ya, tapi kok saya lihat masih belum sholat. Sholat kan Tuhan wajib dalam Islam. Apa yang bisa saya bantu nih? Insya Allah kalau Anda gunakan kasih sayang bisa, kelembutan bisa. Karena kata Nabi SAW, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Gak ada sesuatu yang diliputi ya padanya ya, kelembutan, dibungkus dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan kecuali pasti akan merusaknya. Sudah begitu hukumnya. Gitu. Maka sabar dulu, karena Anda adaptasi sekarang. Masa ta'aruf dalam rumah tangga teman-teman sekalian, ini sering saya ingatkan. Yang sebenarnya adalah justru setelah akad nikah sampai Anda meninggal. Ini masa ta'arufnya ini. Disinilah ta'aruf yang sebenarnya. Disinilah Anda kenal karakter-karakter pasangan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda coba kalau benar memaafkan. Kalau salah, minta maaf. Dan jangan ngotot. Karena biasa yang membuat jengkel memang itu, ngotot dengan kesalahan. Termasuk juga di sini, selanjutnya, jangan mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Manusia normal, tidak suka dengan itu. Kenapa diulangi lagi. Lama-lama orang jengkel gitu kan. Jadi coba lihat, kalau Anda benar maafkan, kalau Anda salah, Anda minta maaf, dan ingat, jangan ulang-ulangi kesalahan. Selanjutnya yang tidak kalah penting, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya saja. Jangan semua orang, apalagi orang yang gagal rumah tangga. Sedikit ada masalah, cerita sama temannya yang janda, cerita sama temannya yang duda, cerita sama temannya yang belum menikah, atau cerita sama teman yang bukan ahli agama, jadi kacau semuanya. Anda cuma boleh konsultasi sama ustadz atau ustadzah saja, nggak ada yang lain. Atau mungkin kalau secara kejiwaan psikiater mungkin, atau orang yang bijak, mungkin lah orang bijak, orang dewasa yang sudah punya pengalaman 50 tahun berumah tangga, masya Allah tidak cerai, itu wajar.
Tanya, dan itu pun bukan curhat ya, tapi konsultasi. Ada terjadi begini, bagaimana sarannya? Karena banyak rumah tangga justru tambah rusak dengan terlibatnya orang ketiga. Ini parah sekali. Apalagi orang ketiga itu dasarnya tidak paham agama. Makin dikacauin sama dia. Apalagi kalau ada hubungan kekerabatan, makin dia bela kerabatnya walaupun salah. Ini tambah memanaskan. Jadi api yang panas tadi bukannya diredam dengan air, malah disiram bensin gitu kan. Nah itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, jangan ya sampai Anda cepat mengucapkan kata cerai, baik Anda sebagai suami ataupun Anda sebagai istri minta cerai. Kecuali darurat sekali. Karena itu perbuatan halal yang paling Allah benci. Anda akan ucapkan itu kalau memang Anda lihat sudah tidak ada lagi jalan. Misal, pasangan sudah bolak-balik dinasehatin, bolak-balik diingatkan, masih terulang hal yang sama. Itu terus permasalahannya. Saya pernah bertanya sama seseorang yang bercerai. Kenapa bercerai? Padahal secara cerai mereka masih seperti akrab gitu kan. Bahkan menjadi yang laki-laki jadi panitia pengajian, yang perempuan jadi panitia pengajian. Tapi mereka ini mantan suami istri. Sampai saya lihat, Masya Allah ini dua-dua baik sekali, dan saya tahu suami istri. Saya coba mau menengahi pada saat itu. Pada saat saya mau tengahi, maka salah satunya bicara sama saya. Tolong Ustaz, enggak usah gitu. Kenapa? Bisa saya tahu, akhi, mungkin saya bisa bantu. Bilang percuma Ustaz, kalau mau diperbaiki pun saya sudah coba memberikan gini. Kalau Ustaz mau dengar, saya cerita. Maka saya bilang baik, saya dengar. Ceritalah dia. Oh ternyata memang masalahnya berat ini. Jadi pasangannya ini bolak-balik main judi, bolak-balik menipu, bolak-balik gitu-gitu terus. Dan sudah dikasih kesempatan, bahkan uang pasangannya dipakai. Dan rumah tangga ini udah nggak tahu yang mana jujur, yang mana bohong, karena kebohongan semua. Nah, ini jadi masalah. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ada satu nasihat dari seorang salafus saleh yang nasihati anaknya pada saat baru menikah. Dia bilang begini, wahai anakku, kau akan pindah ke rumah suamimu, orang asing yang kau tidak kenal sebelumnya. Maka jadikan dirimu sebagai pelayannya, maka dia akan juga menjadikan dirinya sebagai pelayan. Berikanlah yang terbaik dari dirimu, kau akan temukan yang terbaik dari dirinya. Jangan pernah kau korek-korek kesalahannya. Jangan kau pernah perbesar-besar permasalahan. Maka kau akan hidup bahagia bersamanya. Nasihat ringkas, sederhana, tapi padat. Seperti itu. Baik, itu tadi teman-teman, kurang lebih setengah jam lebih pertanyaan yang sudah kita jawab dari YouTube ya. Saya akan coba jawab sekarang dari Instagram. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, mohon penjelasannya tentang sholat taubat dan doa yang dibaca setelahnya. Terima kasih. Hadis Nabi SAW yang masyhur, siapa yang berbuat dosa, kata Nabi SAW, kemudian dia berwudu, ya, dia berwudu, kemudian dia dia sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia beristighfar setelah itu, dalam hati tentu dia niat sholat taubat, kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya. Seperti itu kurang lebih. Jadi dia seperti sholat sunnah biasa. Niat dalam hati mau sholat taubat, yang penting wudhunya sempurna. Lalu dia sholat niat ikhlas karena Allah. Lalu dia beristighfar juga memohon ampun dengan ikhlas kepada Allah SWT. Maka itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi ya penyebab dia diampuni insya Allah. Ustaz, bagaimana caranya mendoakan orang yang sudah meninggal? Doakan, silakan, ucapkan. Yang paling dibutuhkan bagi orang yang meninggal setelah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan ke langit. Ya Allah, ayahku sudah meninggal dunia. Engkau telah menitipkan umur padanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun misalnya. Aku tidak tahu amalan apa saja yang ayahku sudah lakukan, dan aku tidak tahu amalan apapun yang engkau telah terima dan belum kau terima. Maka aku sebagai anaknya, engkau syariatkan untuk mengucapkan doa untuk orang tuaku. Maka ya Allah, kalau ada kesalahan dari ayahku atau ibuku atau kedua orang tua, misalnya kalau mereka berdua sudah meninggal ya, maka maafkanlah, karena engkau sangat suka dengan memaafkan. Kalau seandainya
Kamu ya, melihat bahwasanya ada amal mereka yang kurang ya Allah, atau engkau melihat amal mereka ada yang kurang ya Allah. Tentu kita tidak menggunakan kata kamu, mohon maaf tadi saya mengucapkan itu, tapi kita mengatakan ya Allah, kalau seandainya engkau melihat ya, ada amal mereka yang kurang ikhlas, kurang memenuhi syarat ya, kurang ini dan itu misalnya, maka sempurnakanlah pahala mereka. Kalau ada amal mereka yang sudah sempurna, maka lipat gandakanlah pahalanya. Ya Allah, terangilah kuburan mereka, satukanlah aku bersama mereka di surga Firdaus. Kan doa, panjatkan yang terbaik untuk dia. Apa yang anda inginkan buat diri anda, inginkanlah juga untuk diri dia. Seperti itu kurang lebih. Ya. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang sholat safar. Apanya yang mau ditanya nih? Sholat safar ini apa yang mau ditanya? Ya. Kalau anda tanyakan misalnya, apakah pada saat saya safar, saya bisa jamak qasar? Nah itu lain. Pertanyaan itu kan fokus ya. Boleh anda jamak qasar. Duhur sama asar, 2 rakaat, maghrib sama isya. Maghrib 3, isya 2 rakaat. Boleh jamak takdim di waktu duhur dan asar. Di waktu duhur sholat duhur dan asar. Di waktu maghrib sholat maghrib dan isya. Atau jamak takhir, menerlambatkan duhur dan asar di waktu asar dan maghrib dan isya di waktu isya, seperti itu ya. Itu yang saya ketahui yang bisa. Kalau anda masukkan adalah sholat safar ini, kalau mau musafir kita sholat, saya belum pernah tahu ada sunnahnya seperti itu. Kalau sholat sunnah khusus untuk safar ya, saya tidak tahu masalah itu. Allahu a'lam. Yang ada itu yang saya tahu, kalau anda balik dari safar, termasuk sunnah Nabi SAW adalah anda sebelum pulang ke rumah sholat dulu 2 rakaat sunnah ya. Nabi SAW setiap kali datang dari safar, kalau tiba di Madinah, beliau sebelum masuk rumah, beliau masuk dulu ke masjid sholat 2 rakaat ya. Bisa niat tahiyatul masjid ya, bisa niat sholat tatawwu, tambahan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersikap kepada orang yang susah ditagih utang? Apa harus dipaksa atau dibiarkan saja? Tagih saja ya. Anda punya hak untuk menagih. Apakah boleh dipaksa? Tanda kutip dulu di sini. Paksanya seperti apa dulu? Kalau paksa di sini masih sesuai dengan koridor, dalam arti kata memang Anda laporkan misalnya gitu kan, kemudian Anda ya, buat supaya ada tekanan-tekanan dari pihak pemerintah misalnya, maka itu masih boleh saja. Atau Anda datang ke rumahnya, Anda minta, mana jaminannya supaya saya tenang, saya akan bayar utang saya nanti bulan depan, baik, mana jaminannya, berikan kepada saya jaminan. Saya tidak tenang karena ini sudah lewat waktunya. Itu Anda punya hak. Tapi kalau Anda datang gebukin orang segala macam, jangan. Siapa yang mengutangkan orang? Siapa yang mengutangkan orang? Kemudian atau ya mengutangkan orang, atau dia memberikan tenggang waktu, misalnya belum bisa bayar sekarang, diberikan tenggang waktu. Atau siapa yang mengutangkan orang lain, maka tentu saja dia akan ya mendapatkan pahala seperti apa yang sudah dia keluarkan itu, seperti apa yang dia keluarkan itu ya. Misalnya dia keluarkan 10 juta utang, maka seperti dia mendapatkan pahala utang itu, mendapatkan pahala utang. Jadi 1 juta setiap hari lah, seperti dia sedekah itu. Dan kalau seandainya dia melewati batas tempo misalnya 1 juta 1 bulan misalnya, nah bulan kedua dia seperti mendapatkan sedekah 2 kali lipatnya, seperti 2 juta sehari dia bersedekah, seperti itulah ya. Baik teman-teman, kemudian di YouTube juga ada pertanyaan di sini tentang bagaimana hukumnya memejamkan mata ya pada saat sholat gitu ya. Setahu saya tidak ada sunnahnya itu, setahu saya tidak ada sunnahnya. Seharusnya ya tidak usah pejamkan mata, tidak usah pejamkan mata. Jadi Anda tetap saja buka mata. Setahu saya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah memandang muka seorang hamba yang terus melihat tempat sujudnya, kan begitu. Jadi tidak usah dipejamkan mata. Allahu a'lam. Seperti itulah ya. Selanjutnya pertanyaannya, setelah salam Ustaz, anak yang meninggal belum balik 4 tahun,
apakah sekarang dia ada di langit 7 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam seperti anak kami, apakah anak kami merindukan kami di sana? Apakah ada doa khusus agar anak kami hadir di mimpi kami? Jazakallahu khairan. Yang saya tahu ya, yang saya tahu dia iya bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau Nabi alaihissalam bersabda, pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, maka saya melihat, ya, kata Nabi SAW, saya melihat ada orang yang sangat mirip dengan saya. Dan di sekelilingnya ada banyak anak-anak kecil. Banyak sekali anak-anak kecil. Lalu saya bertanya kepada Jibril, siapa dia ini? Kata Nabi SAW, kata Jibril SAW, itu adalah ayahmu Ibrahim. Dan di sekelilingnya adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda yang meninggal anaknya sebelum balik, ada berita gembira teman-teman sekalian. Apa berita gembiranya itu? Berita gembiranya adalah Anda akan mendapatkan beberapa hadis ini. Yang pertama, ada jaminan surga. Karena kata Nabi SAW, nanti akan terdengar suara gemuruh di hari kiamat di depan surga. Lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, walaupun Allah lebih tahu ya, siapa mereka itu dan apa yang sedang terjadi. Maka berkatalah Allah SWT kepada para malaikat, siapa orang-orang ini? Suara apa ini gemuruh? Kata para malaikat, ini adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, gitu kan? Lalu berkatalah Allah SWT kepada para malaikat, apa yang mereka minta? Kata para malaikat, mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka dalam surga. Maka berkatalah pada saat itu Allah SWT masukkan mereka bersama orang tuanya ke dalam surga. Juga dalam riwayat lain Nabi SAW pernah keluar dari masjid lalu meramas baju sahabat dengan keras, gitu kan? Sangat keras dipegang bajunya, ya, saking kerasnya itu sampai sahabat itu kaget, gitu. Lalu Nabi SAW berkata, ketahuilah demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang anaknya meninggal sebelum balik, kecuali nanti di hari kiamat dia akan pegang badan orang tuanya sebagaimana saya pegang ya badanmu sekarang, sebagaimana saya pegang badanmu sekarang, gitu kan? Sampai Allah masukkan mereka semua ke dalam surga, seperti itu. Ya, jadi memang ada jaminan-jaminan itu yang didapatkan, ada jaminan-jaminan itu yang didapatkan, ya. Kemudian kalau apakah ada amalan khusus atau doa khusus agar dia bisa hadir, mereka bisa hadir dalam mimpi, itu Allah alam. Tidak ada jaminan masalah itu. Tidak ada jaminan. Tapi Anda bisa berdoa kepada Allah SWT. Yang jelas sebagai seorang muslim teman-teman, hadir dalam mimpi atau tidak dalam mimpi itu tidak ada urusannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kita tetap saja optimis dan yakin sebagai seorang muslim kalau anak kita sudah aman. Semua anak yang meninggal sebelum balik, pasti ya, kalau dia anak muslim ya, itu sudah pasti dia aman dan pasti dia masuk surga. Lebih daripada itu, Anda yang bertanya ini, Ibu Lela ya, ini semoga juga Anda bisa membahasakan ke suami kalau tidak ikut acara kita ini. Itu kalau anak meninggal sebelum balik ya, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal masih bayi, kecil, sampai dia pun sudah tua sekali, misalnya sudah 100 tahun, 120 tahun misalnya umurnya, kecuali nanti hari kiamat dibangkitkan dalam umur 33 tahun. 33 tahun. Jadi bayi Anda meninggal 4 bulan, nanti Anda ketemu 33 tahun. Kakek nenek Anda meninggal atau ibu Anda meninggal 90 tahun, 100 tahun, Anda akan ketemu 33 tahun. Tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Begitu penyampaian Nabi SAW. Artinya, nggak ada lagi Anda di sana, nggak ada lagi orang tua. Sampai pernah ada seorang ibu, sudah sangat tua, masuk ke masjid Nabi SAW, lalu berkata begini, ya Rasulullah, apakah ada, dia sebenarnya mau bilang, saya masuk surga nggak? Tapi dia malu mau ngomong itu, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang seperti saya di surga? Maksudnya orang tua begini gitu. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada. Orang ini keluar dari masjid nangis, si nenek ini gitu. Terus si kakek, saya lupa laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas kakek nenek, dia nangis terus. Lalu sahabat datang, beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, tadi orang yang datang kepada Anda itu nangis-nangis. Kata Nabi, kenapa? Panggil dia kembali. Dipanggil kembali. Lalu kata Nabi SAW, kenapa Anda menangis? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi Anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga. Artinya saya tidak masuk surga.
Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Ya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di surga tidak ada lagi orang yang seumur dengan kamu. Tapi kamu termasuk ahli surga. Ini kan? Juga teman-teman untuk mengobati sedih kita. Bukan kita yang menciptakan anak kita itu. Bukan kita pemiliknya. Kita nggak pernah teman-teman yang mengatur setiap helai rambutnya, warna rambutnya, alisnya, matanya. Kita nggak punya andil sama sekali. Saya dengan teman-teman laki-laki di sini yang mengikuti acara kita cuma punya apa? Sperma. Istri kita di rumah hanya punya sel telur. Kita tugasnya hanya ikhtiar. Terjadilah biologis tersebut, kemudian hamil lah misalnya. Kita nggak pernah punya campur tangan. Ada orang subhanallah tumpahkan spermanya di rahim istrinya 10 tahun, 20 tahun nggak hamil-hamil. Kan begitu. Ada juga orang subhanallah yang mungkin baru nikah, tumpahkan spermanya hamil. Masya Allah, kisah yang menarik sekali. Ini kisah sangat menyentuh dari Ummu Sulaim. Julukan lainnya Rumaisa. Julukan lainnya Gumaisa. Yang Nabi SAW jamin masuk surga, wanita yang mulia sekali. Ini ibunya Anas bin Malik. Dia begitu tiba di Madinah, Rasulullah tiba di Madinah, dia langsung bawa anaknya Anas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Jadikan pembantu Anda. Jadikan pembantu Anda ini. Ya, dia mau anaknya tinggal bersama Nabi SAW, mengambil faedah dari situ. Baik, ini Nabi SAW mengatakan baik, menjadi pembantu. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, sampai Nabi SAW meninggal. Nah, Ummu Sulaim ini punya suami namanya Malik. Malik ini masih dalam keadaan kafir. Ummu Sulaim sudah masuk Islam, diajak anak-anaknya masuk Islam, kemudian diajak suaminya. Suaminya nolak. Ributlah dia dengan Ummu Sulaim, kemudian keluar dari rumah nih, si Malik. Rupanya dia ketemu sama musuh-musuhnya di depan rumahnya, berantem, gitu kan. Terbunuh dia dalam keadaan kafir, si Malik ini. Dia punya sahabat dekat namanya Abu Talha. Sahabatnya si Malik ini. Dan dia tahu betul bagaimana keadaannya Ummu Sulaim. Wanita salihah, wanita yang cantik, wanita yang bakti sama suaminya, wanita yang suka ngurus anaknya. Jadi banyak kelebihannya. Maka waktu selesai masa iddahnya, 4 bulan 10 hari, Abu Talha ini datang, tapi masih dalam keadaan kafir. Dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, saya punya hajat menikahimu. Lalu kata pada saat itu Ummu Sulaim, bagaimana bisa? Saya muslimah dan kau keadaan kafir, nggak mungkin. Kalau laki-laki seperti kamu nggak ditolak, orangnya gagap, terhormat, pinter, kaya. Lalu kata Ummu Sulaim, kalau kau mau masuk Islam, asal kau mau masuk Islam saja, maka saya jadikan masuk Islammu itu, syahadatmu itu sebagai maharku. Sebagai maharku. Maka kata pada saat itu Abu Talha, baiklah, saya masuk Islam. Bagaimana caranya? Maka pergilah. Kata Muslim, pergilah ke Rasulullah SAW. Dia pergi sana, dia masuk Islam. Menikahlah. Nah rupanya menikah, subhanallah, baru beberapa hari menikah, kena masa suburnya Ummu Sulaim, kuasa Allah hamil. Punya anak. Hamil. Begitu melahirkan anak laki-laki. Umumnya semua laki-laki itu biasanya senang kalau punya anak laki-laki ya. Karena dia pikir bawa nasabnya dia. Kalau anak perempuannya nanti menikah sama orang, dibawa ya sudah gitu kan, ikut suaminya. Tapi kalau anak laki-laki akan bersama dia. Gitu. Umumnya seperti itu. Maka Abu Talha ini gembira sekali. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, pada saat itu Allah takdirkan sakit keras anaknya. Sakit keras anaknya, kemudian pada saat dia sakit keras, lalu Abu Talha ini mau pergi masjid, sholat maghrib isya, dia bilang sama Ummu Sulaim istrinya, wahai Ummu Sulaim, jaga anak kita baik-baik ya. Saya akan ke masjid dulu. Mudah-mudahan nanti dia sembuh. Pergilah Abu Talha ke masjid. Dia duduk antara maghrib isya di masjid sama Nabi SAW. Rupanya baru berapa langkah dia keluar dari rumahnya, meninggal anaknya tadi. Anas bin Malik, anak dari suami pertamanya Ummu Sulaim, ini bilang, pada malam itu ibuku berkata, biarkan aku yang menyampaikan ke Abu Talha. Jangan ada yang sampaikan, aku sendiri yang akan sampaikan. Dan kata dia, ya, saya akan melakukan satu perbuatan. Kata Anas bin Malik, ibuku tiba-tiba malam itu dandan belum pernah secantik itu, masak belum pernah seenak itu.
Habis Isya Abu Talha pulang, Ummu Sulaim sebagai istri, sebenarnya bayangkan ya, ini ibu-ibu terutama, kalau Anda seorang ibu Anda harus renungi, Anda mungkin lebih tersentuh kalau anak Anda meninggal dibandingkan laki-laki, karena kadang mendahulukan akal kan gitu. Maka pada saat itu dia pun berkata, saya diajak, atau dia mengajak makan suaminya. Akhirnya sampai kenyang, kemudian diajak biologis, sampai suaminya sudah kenyang perutnya, sudah terpenuhi biologisnya, gitu ya. Lalu kemudian Ummu Sulaim bicara dengan baik-baik. Padahal dia ibu nih, anaknya meninggal. Tapi dia ingin mengambil hati suaminya. Dia ingin mencari ridho suaminya. Maka dia mengatakan, wahai Abu Talha, kira-kira bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada titipan tetangga, titipan seseorang kepada kita dan sekarang orang yang minta kembali. Kita kembalikan gak? Kata dia, tentu saja kita harus kembalikan. Itu punya orang. Maka kata Ummu Sulaim, kalau gitu berharaplah pahala di sisi Allah. Ini saksi bahasan kita ya. Panjang lebar saya cerita untuk ini. Apa kata dia? Karena pemilik anak kita, Allah telah memanggilnya. Langsung kaget Abu Talha. Dia bangun dari ranjangnya. Dia sedikit marah sama istrinya. Dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, kenapa kau baru katakan itu? Setelah aku makan makananmu, aku nikmati tubuhmu. Ayo kita pergi ke Nabi SAW segera. Kita mau dengar informasinya nih, seperti apa kita tenangkan diri kita. Maka pergilah keduanya kepada Nabi SAW. Begitu mereka tiba di Nabi SAW, maka pada saat pun Nabi SAW tersenyum lalu bertanya, apakah kalian sempat berhubungan biologis? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Subhanallah, dari biologis yang niat baik tadi di tangga itu, hamillah Ummu Sulaim dan tahunnya melahirkan anak laki-laki. Kata Anas bin Malik, aku pun membawa anakku ke Nabi SAW dan diberikan nama Abdullah. Dan Nabi SAW doakan mendapatkan keberkahan, dan adikku ini, Abdullah ini, akhirnya besar tumbuh besar melahirkan dan punya sekian banyak cucu keturunan. Seperti itu, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak bukan di kita. Kuasa Allah SWT itu haknya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita dan bisa mengambilnya kapan saja. Bahkan jiwa kita sendiri ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu terbawa dengan meninggalnya anak. Juga dengan orang yang memang betul-betul ya dikarunia anak. Itu kuasa Allah SWT. Mungkin memang Allah tahu Anda belum layak gitu loh. Maksudnya belum, khawatir malah pada saat ada anak malah jadi masalah. Ada orang begitu semua, dia amanahkan anak itu dipukulin, anak itu dibenci dan seterusnya. Jadi akhirnya memang dia tidak layak sebenarnya milikin anak. Allah SWT tunda karena bahayanya kalau dia memiliki anak. Seperti itulah ya. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi ini, panjang lebar kami jelaskan tentang masalah keutamaan orang yang punya anak ya, di mana dia berada sekarang. Kemudian bagaimana kita menenangkan diri kita dengan sebenarnya kita faham anak itu bukan punya kita tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala.